Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan dan agungkanlah Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepada kalian agar kalian bersyukur. Ayat ini membimbing kita bahwa setelah berakhirnya bulan Ramadan kita hendaklah mengagungkan dan terus mengagungkan Allah dengan melantunkan takbir, gema takbir, lantunan takbir dari malam sampai tadi. Terus kita gemakan tiada lain untuk syukur kepada Allah atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Anugerah yang luar biasa adalah bahwa Ramadan telah menjadikan kita bersih dari dosa, insya Allah. Bahwa dengan pendidikan Ramadan kita dididik oleh Allah SWT untuk menjadi lebih baik, untuk kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bekal takwa ini kita menjadi lulusan terbaik di bulan Ramadan. Sebab pesan dalam puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang penuh kepada kita
bagaimana cara kita mensyukuri Idul Fitri. Jangan sampai kita meluapkan kegembiraan namun kita tidak tahu apa-apa artinya tentang Idul Fitri. Secara bahasa, Id artinya adalah kembali, dan Al-Fitr ada yang mengartikan adalah buka atau iftar, ada yang mengartikan fitrah atau kesucian. Artinya pada hari ini kita kembali berbuka puasa, kembali makan dan dibolehkan di siang hari setelah sebulan lamanya kita dilarang atau diwajibkan untuk berpuasa. Dan tentu ini perlu kita syukuri, karena orang yang berpuasa sejatinya mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Lis-shaim farhatani, bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah gembira ketika berbuka puasa. Setiap hari ketika maghrib kita senang, apalagi di hari ini sebulan lamanya kita berpuasa, saatnya kita berbuka dan dibolehkan untuk makan di siang hari. Dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan dengan membawa pahala puasa, kegembiraan dengan pahala sedekah, kegembiraan dengan membawa pahala-pahala ibadah lainnya, dan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan, dan itu adalah kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur cara mewujudkannya minimal ada 3. Yang pertama adalah bersyukur bil qalbi atau syukrul qalb. Yang kedua adalah syukrul lisan, bersyukur dengan ucapan. Dan yang ketiga adalah syukrul jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, Allah telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Bahkan setelah kita ada, nanti kita akan tiada dan kemudian diadakan. Ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita yang hadir di sini, tentu hidup kita di dunia adalah bukan keinginan kita. Semua murni keinginan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk hidup, yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah yang dibebankan kepada kita berupa kewajiban. Dan tentu ini perlu kita syukuri, karena kehidupan itu adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa amal-amalnya yang terbaik. Hadirin jamaah yang berbahagia, berikutnya bahwa dengan adanya kita di alam dunia, kita akan meninggal dunia. Orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita mungkin sudah mendahului. Kita pun sama. Ketika orang lain saat itu diumumkan meninggal dunia, suatu hari kita akan diumumkan oleh orang lain kita meninggal dunia. Dan itu sebuah kepastian. Dan ketika kita akan meninggal dunia, bagi orang beriman meyakininya, kita akan hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan sekaligus untuk mendapatkan hasil yang kita lakukan waktu di dunia. Yang kedua adalah syukur kepada atau syukur dengan lisan. Setelah kita mensyukuri dengan hati, syukur bahwa kenikmatan yang kita dapatkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikutnya adalah syukur dengan lisan,
kita ucapkan lisan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan dengan bersyukur kepada Allah bahwa tidak semua pada hari ini itu berkumpul bersama keluarga. Tidak semua pada hari ini bisa sholat Idul Fitri, dan tidak semua pada hari ini mendapatkan kenikmatan pengampunan dosa. Kita bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur itulah hakikatnya. Kalau kenikmatan berupa THR, kalau kenikmatan berupa adanya tambahan-tambahan dalam hal pemasukan, itu adalah kenikmatan dunia. Hakikatnya kenikmatan akhirat adalah kita diampuni dosa, kita diakui sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga sungguh rugi bagi siapapun orang yang berada di bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan sungguh rugi bagi yang orang tuanya masih hidup, dia tidak dimaafkan oleh keduanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan lisan kita perbanyak bersyukur, sehingga dengan banyak bersyukur nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga adalah syukur bil jawarih, atau syukur dengan anggota tubuh. Syukur dengan anggota tubuh ini tentu merupakan suatu keharusan bagi kita. Setelah hati, lisan, kemudian anggota tubuh yang Allah berikan berupa tangan, kaki, dan mata, pendengaran, semuanya yang tadinya berfungsi menjadi berfungsi, dan tentu difungsikannya oleh Allah ada tujuannya. Tiada lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan tiga hal ini, cara bersyukur, kita semuanya merenungi, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan ketiga-tiganya? Sudahkah kita bersyukur kepada orang tua yang melalui mereka kita terlahir ke dunia? Sudahkah kita bersyukur kepada keluarga yang dengan setia menemani kita? Sudahkah kita bersyukur kepada tetangga yang senantiasa mereka kita mintai untuk bantuannya? Sudahkah kita bersyukur pada teman-teman yang telah baik kepada kita? Dan ini pada hari ini kita buktikan wujud syukur dengan saling berkunjung, dengan saling bermaafan dan saling memberi. Karena itulah yang diberikan tuntunan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, di situ ada seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam, yang kemudian masuk Islam. Mendengarkan ceramah Nabi, beliau menyampaikan absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, sebarkanlah perdamaian, sebarkanlah pesan-pesan keselamatan, berikanlah makanan, sambungkanlah silaturahim, dan lakukanlah salat malam, niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri yang singkat ini menuntun kita bahwa kita hidup ini adalah sementara, dan kita Idul Fitri kembali kepada kesucian, makna yang kedua selain kembali berbuka, sehingga kita sama-sama kepada Allah. Kalau hubungannya dengan Allah, maka kewajiban kita harus diqadha, kewajiban kita mohonkan istighfar kepadanya. Namun ketika kesalahan berhubungan dengan sesama manusia, kita ada lain, kita harus minta maaf. Tidak lain, kita harus mengembalikan hak-hak mereka. Dan sungguh sangat banyak hak-hak orang tua yang telah kita abaikan,
Sungguh telah banyak hak-hak istri kita sebagai suami kita abaikan, hak-hak anak kita abaikan, hak-hak tetangga kita abaikan. Maka pada saat ini kita bersilaturahim, kita mohon maaf dan saling bermaafan, sehingga kita semua termasuk minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.